Ya, supaya apa? Supaya waspada. Ada peringatan. Ya kan? Tidak selamanya kita hidup ini mulus. Ada saja persoalan. Tetapi dengan persoalan itu kita harus mawas diri untuk melihat kepada Tuhan. Situ dikatakan, sabarlah kamu seorang akan yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni, kamu pun harus mengampuni kamu juga berbuatlah juga demikian, mengampuni sesamamu. Amin. Ada kau punya sakit hati kepada suamimu? Tadi baru istriku minta maaf sama saya. Waktu saya lagi duduk di sini. Tapi dia khotbah di sini, dia pergi dan minta maaf. Puji Tuhan. Kan berampuni dia. Amin. Itu harus seperti itu, saudara. Jangan ada simpan. Kalau ada salah, kasih tahu ya ini saya salah. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau setiga ayat 14 katakan, dan di atas semuanya itu kenakan apa? Kasih. Terus Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. oh, haleluya. Di situ dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakan apa? Kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih itu bisa menyempurnakan segalanya. Oh, haleluya. Allah sudah mengasihi kita. Bukti dia mengasihi kita sehingga warna kulit kita beda. Betul tidak? Saya hitam, istriku putih. Tapi bisa jadi satu. Hah? Bagikan piano hitam putih katanya. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, memang saya bersyukur di jemaat kita ini pun beda-beda. Amin. Ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, terus ada yang dari mana lagi? Sumatera, ada lagi dari Dayak, Kalimantan. Ya, puji Tuhan. Sini kita beda-beda, tapi dipersatukan oleh kasih Kristus. Haleluya. Saya dulu nggak pernah kenal sama Joshua, tapi begitu dia datang ke sini, dia berdoa, dia beribadah di sini, dia namanya Aciap. Dan Aciap itu tidak ada di KTP-nya juga. Surat satu potong pun tidak ada. Ya sudah, saya angkat dia jadi anak. Dan dia dibaptis namanya Joshua. Jadi akhirnya Joshua Tamian. Dia bikin surat lahirnya pakai saya punya nama dan ibunya punya nama, yaitu Deborah Sabagai. Jadi dia Tamian. Jadi ini anak saya. Oh, haleluya. Sama juga dengan yang namanya Elia. dulu bukan Elia, namanya siapa? Ageo. Satu foto surat pun tidak ada. Akhirnya saya bikin surat dia jadi anak saya. Jadi atas nama anak saya, ya bapaknya itu saya, ibunya itu Deborah. Luar biasa. Sehingga dia juga Tamian. Saudaraku, ada lagi yang namanya Paulus Acung. Sekarang dia sudah kabur ya. Entah di mana dia sekarang. Satu ilmu mati-mati dia. Itu juga saudaraku sama. Dia tinggal di sini dan juga saya kawinkan di sini. Akhirnya sudah
udah ini dia 2 orang pergi. Begitu pergi bercerai di sana. Namanya Paulus Tamian juga pusing saya juga. Jadi ya inilah kondisinya. Dan banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan yang lahir di sini. Namun mereka pergi dan mereka akhirnya tidak lagi ya utuh dalam satu keluarga. Kenapa demikian? Karena kasih itu tidak mengikat mereka. Ada suatu jemaat Tuhan dulu di sini, waktu mereka mau menikah, saya kasih konseling. Saya katakan kepada mereka, lagi kantor rupanya. Berapa orang? Oh ya. Nah saudaraku, ada lagi. Saya berulang kali katakan, kamu sudah pikir belum untuk saya nikahkan kamu? Nikah ini untuk selama-lamanya dan tidak boleh ada kata cerai dalam keluarga. Sudah, serius sudah. Saya tanya calon suaminya, istrinya, sudah, memang sudah. Akhirnya terjadi. Saya bilang, Tuhan kasih tahu kepada saya, ini bukan jodohmu. Kalau kamu teruskan, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Karena istrinya ini, calon istrinya ini, lihat punya mobil bagus, punya rumah bagus, dan dipikir dia itu rumah calon suaminya. Tahu-tahu rumah kontrakan, ya, mobil, bukan saja kredit tapi punya keluarganya, cicinya punya, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka menikah, paksakan diri menikah. Begitu mereka paksakan diri mereka menikah, kawinkan mereka, nikahkan mereka. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya habis menikah 3 bulan kemudian, anaknya 3 kali diguguri. Anaknya 3 kali digugurin. Kenapa? Karena dia tidak suka sama suaminya, karena suaminya pembohong dan lain sebagainya. Saudaraku, ini menjadi persoalan di dalam rumah tangga. Saya sudah wanti-wanti, Anda mau menikah harus pikir 10 kali, tapi mereka tabrak tembok terus. Akhirnya karena tabrak tembok semua pecah. Baik istrinya pecah, kepalanya pecah, suaminya juga kepala pecah, dan akhirnya sekarang pisah. Suaminya kawin lagi, istrinya pergi ke Taiwan, dan akhirnya sekarang entah bagaimana. Saudaraku, coba baca lagi ayat 14 itu. 1, 2, 3. Dan di atas semua itu, gunakanlah kasih sebagai ikat yang persaudaraan yang gunakan. Kenakan kasih yang mengikat. Saudaraku, suami istri harus kenakan kasih yang mengikat. Jemaat Tuhan harus
kenakan kasih yang mengikat. Saya selama ini berdoa untuk saudara Eri. Hari ini istrinya datang lagi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Tiga suaminya. Semoga suaminya minggu depan hari. Amin. Tuhan memberkati. Saya juga berdoa untuk Pak Bun supaya kembali hadir lagi. Sudah 1 bulan tidak hadir 4 minggu. Saya berdoa terus. Jemaat berdoa untuk ini. Saudara itu penting dalam doa semalaman kita setiap hari Jumat. Ini jemaat Tuhan ini terus ada di dalam doa kami. Proses itu penting sekali. Kita harus saling mendoakan. Dengan apa? Dengan kasih. Ya. Saudaraku, dengan kenangan kasih yang melimpah dalam hidupmu dan hidupku, supaya apa? Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya semuanya sempurna di dalam iman mereka untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Saudara mau naik ke surga? Atau mau tertinggal? Monggo. Kalau mau tertinggal monggo. Tapi kalau